wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi sama aku, Anes Monica, sebagai host akan menemani kalian dalam acara Obrolan Mahasiswa. Oke teman-teman sekalian yang nonton pada hari ini ya, aku pengen ngasih tahu nih mengenai tentang BSI Explore ya kan. Kira-kira pada penasaran kan apa sih tuh kira-kira BSI Explore? Apa? Gak ada yang tahu? Makanya yuk kita cari tahu dan aku datengin kalian ya. Aku datengin pada hari ini yaitu dua kakak ganteng dan cantik ini ya. Sebelum kita tahu apa mengenai BSI Explore, kita kenalan dulu boleh kali ya sama kakak-kakak yang ada di samping aku ya. Lanjut aja deh dari Kak. Ini ya kakak cantik pada hari ini. Kira-kira siapa Kak, nama kakak siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Osi Musparila. Aku berasal dari jurusan Prodi Bahasa Inggris D3 cabang Margonda. Namanya panggilannya berarti Kak Oci. Kak Osi aja ya. Kak Osi, Iya. Kak Osi. Kalau kakak ganteng ini namanya siapa? Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kurotayun Haryanto Putra. Saya berasal dari kampus UBSI Kramat 98 dengan program studi Rekayasa Perangkat Lunak. Dari panggilannya berarti Kak Kurota. Kurota ya. Kak Osi dari jurusan Bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Kalau Kak Kurota dari jurusan RPL. RPL. Ya, Rekayasa Perangkat Lunak. Rekayasa perangkat lunak. Wah, aku tuh jarang banget dengar rekayasa perangkat lunak yang masuk ya. Berarti aku baru pertama kali nih kenalan sama Kak Jadi Kurota kenalannya dengan apa? jurusan ini. Apa perangkat lunak ya? Iya, perangkat Oke deh lunak. Kak, sesuai dengan yang tadi aku kasih tahu ya mengenai BSI Explore ya. Kita tuh mau ngebahas tentang BSI Explore. Kira-kira kan teman-teman kita yang ada di rumah nih ya, mungkin ada yang nggak tahu apa sih itu sebenarnya BSI Explore kan, itu kan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Binasara Informatika kan, betul? Nah, kira-kira siapa nih yang mau jawab apa sih itu sebenarnya BSI Explore? Dari Mungkin dari Kak Osi dulu, ntar tambahan gitu aja. Oke, Kak Oke, Osi saling kali ya gitu. boleh ngejelasin dulu ya apa Oke, sih baik, Kak baik. itu BSI Explore? BSI Explore itu adalah suatu program dari yang Selenggarakan oleh BSI. ya, yang diselenggarakan oleh BSI, dan itu seperti KKN, cuman hanya berlangsung selama 3 minggu. Seperti KKN berlangsung 3 minggu Iya. gitu. Iya. Oke. Iya, oke. Berarti kalau seperti KKN itu dia tuh kayak ngajar juga nggak sih? Apa enggak? Apa gimana? Jadi kegiatan BSI Explore ini kan hampir mirip ya kayak Iya. PKN itu, cuma waktunya lebih singkat. Mungkin kalau KKN kan bisa 2 atau 3 bulan, Iya, sedangkan betul, Explore cuma 3 minggu. Perbedaannya sama KKN, kalau KKN kan lebih dari basicnya menjerumusnya hanya ke pengabdian. Pengabdian. Nah, benar. sedangkan BSI Explore ini kita difokuskan untuk mengajar di SD. Ada SD atau SMP, Iya, seperti itu. Kemudian selain itu kita juga mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat untuk desa yang kita ditempatkan tersebut. Misalkan saya di desa A dan Osi di desa B. Oke. Nah, jadi masing-masing punya program kerja sendiri. Oh gitu, jadi ada tetap ada proker juga, Iya, tapi nggak iya, berlangsung betul. lama, tapi dia ada tambahan untuk bisa mengajar anak-anak ya. Iya, Anak-anak betul. biasanya anak SD ya. SD. Kalau SD. saya SD. itu SD. SD, kakak juga SD. SD. Nah, selain itu juga oke. ada lagi nih. Apa tuh, Kak? Bukan hanya pengabdian masyarakat dan mengajar. Ada lagi kita juga menggali potensi desa. Jadi Oke. kita disuruh mencari potensi desa, apa aja sih potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Iya, betul. Oh gitu. Gitu. Oke. Apabila ada UMKM, kita bantu mereka buat dibantu. mempromosikan. Seperti itu. Oke, berarti kegiatannya kegiatan apa namanya, kegiatan desa juga di ini ya diperlihatkan sama kita juga ya untuk Iya, menjadi betul. proker kita ya. Oke. Kira-kira kakak kan katanya itu penempatannya itu di daerah-daerah ya? Iya, betul. Penempatan di daerah-daerah. Nah, mungkin ada yang mau tahu nih teman-teman kita ya, kira-kira Kak Oshi tersendiri itu dapat penempatannya di daerah mana? Kalau saya kebetulan di waktu itu di Cianjur, di Desa Talaga Cianjur. Telaga Cianjur. Iya. Sebenarnya kalau ini Desa Talaga Cianjur itu tidak termasuk ke dalam kota-kota yang ditunjuk awalnya. Oh gitu. Kenapa? Iya. Karena waktu itu kebetulan lagi ada gempa di sana. Oh iya, musibah itu ya. Iya, jadi saya dikirim ke sana kelompok saya. Oh berarti, tapi kakak dikirimnya itu sebelum musik? Enggak kan? Apa setelah musik itu? Setelah gempa. Oh, berarti kalau misalnya setelah gempa itu berarti kan udah setelah musibah ya itu kayak Iya, betul. berarti lebih ini dong, lebih sulit dong, entah kekurangan Betul. air kah atau apa gitu, ada masa Betul, sulit betul. ya, itu kayak gimana tuh Kak ngatasinnya atau gimana?
saya waktu 3 hari di sana itu nggak mandi Kak. Gak mandi? Nggak mandi ya, karena air kan kalau di sana desanya tuh masih menggunakan air sumur. Yang dimana ketika gempa terjadi itu sumurnya tuh mungkin di dalam tanahnya tertutup atau seperti apa. Jadi tidak ada air yang mengalir ke atas gitu. Jadi 3 hari nggak mandi? Iya, 3 hari. 3 hari teman-teman nggak mandi, bayangin ya kan rasanya. Datang ke sana ya. Rasanya pasti udah kumel, kucel ya kan, dekil banget, rasanya gerak. 3 hari tuh ya? 3 hari Terus awal. kalau untuk makan tersendiri tuh gimana? Kalau makan saya paling di sana bisa hanya masak nasi aja di Magicom. Oh gitu. Ya, karena untuk masak yang lain kan perlu dicuci perabotan segala macam. Jadi karena tidak ada air, jadi kami tidak bisa memasak. I see. Berarti terkendalanya itu teman-teman di air ya, air, karena iya. benar-benar ya itu benar-benar dari apa namanya gempa ya, musibah gitu kan ya, terus malah ditempatinnya di tempat yang udah kena musibah ya kan, pasti sulit banget itu benar-benar. Aku nggak bisa ngerasain sih, bener-bener kayak mungkin kalau aku di situ rasanya pengen pulang sih. Bayangin aja teman-teman 3 hari nggak mandi, ya kan rasanya gimana coba ya kan, kekurangan air rasanya kan. Ya pokoknya aku kalau jadi Kak Oshi nggak kuat deh kayaknya. Oke, tadi Kak Oshi itu kan di Cianjur ya kan, penempatan di Telaga. Desa Talaga. Desa Talaga, oke, daerah Cianjur, oke teman-teman. Nah sekarang aku mau nanya ke Aku Rota ya. Iya. Aku Rota itu dapat penempatan di mana? Nah kebetulan saya itu dapat penempatan di Desa Ciseeng, ada di Kabupaten Bogor. Seperti itu. Oke. Desa Kabupaten Bogor Ciseeng. Iya, jadi dia bertempat di Desa Ciseeng, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Oh gitu. Berarti sama-sama Jawa Barat sebenarnya kalian ya, cuman mental Iya, gitu kan. mental. Jawa Barat ini Cianjur. Tapi ada nggak Kak, kan dari Kak Oshi tersendiri kan sempet ya ada kayak kendala ya kan, apalagi Iya. dia di tempat yang rawan ya, waktu itu masih di tempat rawan karena kena musibah kan, kekurangan air dan sebagainya. Nah kalau Kak Kurota sendiri ada kendala tersendiri nggak pas ada penempatan di Ciseeng? Mungkin untuk kendalanya sedikit ya. Memang ada beberapa kendala, terutama sinyal. Oh Kendalanya. sinyal, oke, Ya, di sinyal sana pasti tuh sinyal. agak susah. Bukan hanya di satu provider, tapi ada provider. Semua provider sudah kami coba. Jadi ya agak susah aja sinyalnya. Susah sinyal ya, jadi jadi. nanti untuk penguploadan laporan selalu delay karena harus nunggu tengah malam. Oh gitu. Iya. Jadi jaringannya itu kenceng pas lagi tengah malam doang ya? Iya, tengah malam doang. Hmm. Tadinya dikira hanya provider tertentu. Iya, Ternyata betul. semua. Emang benar-benar terpencil banget. Sebenarnya Iya kan? kalau terpencil enggak. Sebenarnya masih hitungannya ya hampir mendekati kota tempatnya. Cuma di tempat kita ditempatkan itu kebetulan sinyalnya ya sedikit sulit seperti itu. Berarti akses internetnya ya? Akses internetnya. Akses internetnya. Tapi kalau Kak Oshi sendiri akses internetnya juga ini? Akses internet sedikit ada kendala, cuman tidak parah. Ya. Oh nggak Masih separah bisa. Kak Kurota ya, di tempat Kak Kurota. Oke deh, jadi kan kita mau Nah, kan BXC Explore itu kan jatuhnya itu kita 3 minggu ya, 3 minggu hidup di desa orang ya kan, 3 minggu hidup di desa orang, berusaha mandiri ya kan. Aku mau tanya nih, ya untuk Kak Oshi tersendiri kan biasanya tinggal bareng orang tua ya kan. Apa Iya, kalau Kak betul. Kurota tinggal bareng orang tua apa gimana? Oh, kebetulan saya nggak tinggal sama orang tua, saya merantau di Jakarta. Oh, Seperti itu. merantau ya, Iya, saya merantau. Agak kaget nggak? Oh, Kaget-kaget? kalau Kaget-kaget kaget, enggak gitu ya? Kaget-kaget enggak sih. Kaget-kaget Mungkin enggak. karena udah terbiasa. Udah juga terbiasa orang tua ya. seperti itu. Oke ya. Nih, iya kan untuk Kak Oshi sendiri tadi katanya tinggal bareng sama orang tua Iya, ya kan. betul. Sedangkan ketika di BS Explore itu diharuskan untuk mandiri, ya nggak sih? Iya, betul. Ya kan harus mandiri, harus bisa sendiri dan segala macamnya kan, dari mulai makan dan lain sebagainya ya kan. Menurut Kak Oshi tuh kaget nggak sih Kak Oshi untuk ngelakuin hal kayak gitu? Apalagi di desa orang lagi. Kalau saya pribadi, karena di rumah juga sebenarnya saya sudah mandiri gitu, jadi nggak terlalu kaget sih. Nggak terlalu kaget ya. Gitu. Kagetnya paling beradaptasi sama kelompok saya dan penyesuaian sama karena di sana gempa juga jadi lebih berat Oh, oke. penyesuaian adaptasi di sana. Oh, berarti kan katanya tadi bertim ya? Iya. Berarti bertim. Oke, satu tim itu berapa orang Kak? Nah, jadi satu tim untuk kelompok BSC Explorer itu terdiri dari 5 mahasiswa. Oh, 5, Ya. oke. Laki-laki dan perempuan digabung seperti itu. Oh gitu, 5
lima perempuan bukan. digabung, Digabung. pokoknya satu tim tuh Satu tim 5 aja, ya kan? harus ada laki-laki dan perempuan. Oh, Jadi gitu. nggak boleh laki semua, perempuan semua nggak bisa. Oh, di mix gitu Di mix. ya. Oke. Berarti tapi kayak ngikut TBS Explore itu kita ngikut kayak gitu harus di apa ya namanya ya? Seleksi gitu nggak sih? Iya, waktu itu ada seleksinya. Ada proses seleksinya? Ada proses seleksinya. Oh, gitu. Ada proses pertama seleksi berkas, Mm-mm. lalu nanti kalau misalnya lulus langsung di interview, nanti dari interview baru dinyatakan lolos dan mengikuti beberapa kali pembekalan. Pembekalan apa tuh Iya, Kak? ada Kayak- beberapa materi waktu itu. Jadi Oh, kayak oke, buat oke. pelatihan mengajar, pelatihan editing segala macam gitu. Oh, Jadi gitu. sebelum kita dikirim ke desa tuh kita dikasih pelatihan dulu, Kak. Oh, dikasih pembekalan gitu iya. ya. Berarti tetap aja kita harus mengikuti tahap seleksi juga ya Iya, untuk betul. BX Explore gini ya gitu. Oke deh ya. Nah, kan tadi kita kan udah bahas nih ya, Kakak penempatan di Desa Ciseeng, Ciseeng, ya. Kakak di Cianjur ya kan. Nah, pasti kan dalam kegiatan ini pasti banget ada yang namanya momen berkesan. Ya nggak sih? Iya. Iya kan? Iya. Apalagi kalian bertim bareng teman-teman ya kan, terus menghadapi orang-orang yang kalian baru kenal, terus kalian pasti nganggep ya udah keluarga, ya nggak sih? Ya kan, bener. Nah, oke deh, dari Kak Kurota tersendiri, ada nggak sih pengalaman momen berkesan Kakak selama kegiatan Basic Explore ini? Untuk momen berkesannya sih cukup banyak ya. Pertama saya dari daerah ke daerah lagi momen berkesannya. Lebih ke ruang lingkup baru, ke kultur yang baru. Saya mempelajari kultur baru. Seperti itu. Karena saya berasal dari Sumatera, otomatis kan pindah ke Pulau Jawa beda kulturnya. Seperti itu. Kemudian lagi kesan-kesannya selama 3 minggu itu ya biasalah, ada cinlok-cinlok seperti itu. Jadi Kakak cinlok dong? Ya ada. Iya, iya dan terus gimana lanjutannya HTS? Ya enggak. Oh enggak? Ya nanti insya Allah bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Ya Allah, tuh bonus tuh teman-teman ya, Bonus, ya. bonus bukan hanya kita pelatihan ya, pembekalan pelatihan terus kita apa namanya untuk program kerja dan sebagainya malah dapat Ya. jodoh. Berarti dapat nih. Dapat insya Allah. Ya dapat iyalah, nih. gimana nggak dapat jodoh, orang udah praktek kayak rumah tangga ya. Waduh. Tuh teman-teman ya, berarti benar dapat jodoh nggak nih kalau ikut Basic Explore? Ya nggak tahu juga. Jodoh kan di tangan Tuhan gitu. Oh iya, Kita benar. laksanakan aja. Benar banget ya. Tapi balik lagi ya BX Explore itu untuk mengasah apa namanya pengalaman kita ya, Pengalaman. bukan untuk cari jodoh Bukan ya. cari jodoh. Jadi Jodoh mah bonusan tuh, Itu lumayan kan bonusan. dapat jodoh ya kan Kurata. Iya. Berarti ada ya langsung gitu Iya. ya. Tapi kalau Kak Oshiter sendiri ya kan itu pengalaman berkesannya Kak Kurota ya. Iya. Bahkan sampai udah dapet jodoh katanya. Ya kan kita doain semoga sampai ke jenjang serius, oke? Nah, untuk Kak Oshiter sendiri itu ada pengalaman berkesan nggak? Kalau saya kebetulan karena waktu itu kan di Desa Talaga Cianjur sedang gempa, jadi salah satu pengalaman yang benar-benar berharga banget di sana. Karena saya merasakan beberapa kali gempa susulan juga di sana, iya. Jadi sampai kami tuh udah terbiasa sama gempa susulan, karena nggak cuma sekali. Oke. Terus juga saya nggak pernah kepikiran bahwa saya bahkan bakal ada di titik nyuci baju nunggu air hujan dulu. Itu paling berkesan. Nyuci baju nunggu air hujan dulu? Iya, jadi saya hujan-hujanan itu kebetulan lagi hujan gede. Jadi oke, langsung jadi nyuci baju nunggu air hujan gitu. Saking surut kering banget gitu Iya, airnya ya, sampai iya. nunggu air hujan dulu. Iya. Ya Allah, untung nggak manggil pawang ya, panggil pawang nggak? Nggak. Tidak. Tapi bener-bener, aku kira mata itu kayak apa namanya, kakak ya udah kelar datang ke Cianjur tuh bener-bener Cianjur udah aman lah belum, iya. situasinya. Ini ternyata lagi gempa-gempanya, Cok. Ya. Iya. Ya. Ada 4 sampai 5 kali lah Kok saya. berani banget ya? Aduh, aku nggak kepikiran deh, sumpah. Maksudnya kayak, kok berani banget gitu? Maksudnya kayak kan kakak tuh kan baru banget, kakak kan tahu banget ya Cianjur lagi gempa-gempa ya, Iya. tapi malah ngedatengin itu kayak Jujur awalnya tuh saya kayak takut lah ya pasti. denial juga, saya khawatir, saya takut. Orang tapi- menghindar nih mah mendekat. Iya gitu kan. Kok ini ibaratnya gue dikirim ke sini. Iya, bener. Ini BSI mau ngirim tiket ke surga atau gimana gitu. Oh ya, tiket ke surga. Oh, iya. Jadi tapi lama-kelamaan ya udah pasrah aja lah. Udah pas. Apapun yang terjadi saya udah pasrah di situ. Niatnya yang penting niatnya baik. Iya betul. Oke deh ya. Nah,
Nah kan dari pengalaman momen berkesan ya kak, kan kakak lebih ke krisis sebenarnya. Kalau dia kan lebih fall in love ya enak ya, ini mah pahit deh, ini kayak kebahagiaan ya. Kebalikannya kita Iya, kontras gitu. iya kontras banget ya, tadi denger ceritanya ini pengalaman berkesannya ini yang tentang keindahan, ini mah tentang kepahitan ya kan, apalagi tentang tadi apa, sampai tingkat surga gitu-gitu. Oke deh ya, nah kira-kira nih ya, kira-kira nih teman untuk Kak Oshi tersendiri, ada nggak sih yang belum kesampaian pas lagi di sana? Ada yang pengen Kak Oshi lakuin sebenarnya tapi belum kesampaian gitu. Itu saya pengen waktu itu kan karena masih krisis air dan hal yang dibutuhkan itu sebenarnya bor untuk di sumur, jadi alat pengebor sumur gitu. Oke. Supaya airnya bisa keluar. Iya benar. Ya, cuman waktu itu karena terkendala banyak hal juga, Betul bang. jadi ya itu belum terrealisasikan. Oh gitu ya. Iya. Jadi itu berarti sebenarnya masuk dalam proker kakak ya? Enggak. Proker tim. Oh enggak, Karena- tapi untuk pengen ngebantu gitu Iya. ya, untuk ngakalin gimana caranya tuh air bisa ada gitu kan Iya, ya, betul, dengan betul. adanya pengeboran sumur, Iya, tapi sangat disayangkan sekali nggak kesampaian ya kak, Iya. nggak bisa untuk dilakuin karena ada hal yang Iya, ada terkendala. beberapa hal. Oke deh. Ya, untuk Kak Kurota sendiri ya. Iya. Kak Kurota sendiri ada nggak hal yang belum kesampaian pas ngelakuin kegiatan base ekspor di Ciseeng? Jadi untuk hal-hal yang kurang kesampaian, hampir semua sudah tercapai. Proker kita sudah melakukan, kemudian kegiatan-kegiatan sana sudah. Cuma mungkin ada beberapa yang belum kesampaian Iya. seperti itu karena waktunya, mungkin dari waktunya sangat singkat 3 minggu. Jadi ada beberapa hal yang belum kesampaian. Contohnya untuk kita ada ruang pojok baca. Jadi pojok baca, ya, oke. karena kebetulan waktu itu bertepatan juga di bulan Januari dan di akhir Januari. Eksplor kan dimulai tanggal 15 Januari sampai 5 Februari. Oke. Dan kemarin itu kan kita tahu sedang sedikit hujan-hujan. Oh iya Nah, benar lagi Jadi musim kemarin hujan. terkendala di proker kita di bagian ruang baca tadi, perpustakaannya belum 100%, jadi masih di 85%, jadi kurang 15% lagi. Jadi ketika pengecatannya kita harus nunggu kering, Oh, oke. lama gitu. Lama benar. Jadi ini kita akalin, kita lukis-lukis seadanya dulu, karena bertepatan juga sedang Dengan hujan. musim hujan Musim gitu hujan ya susah, kayak. iya. Tapi berarti belum tuntas lah istilahnya Iya, ya. tinggal Masih- finishingnya kurang. seperti Finishingnya itu. kurang memuaskan Kurang ya. Itu memuaskan. bagian dari proker kakak? Kalau itu Apa- ya dari iya. proker. Oh kalau itu proker ya. Ya, Oke. jadi kan kita ada beberapa proker. Hmm. Jadi yang untuk sekolah sendiri, kemudian untuk masyarakat sendiri. Kebetulan kemarin kita ada 1 proker buat sekolah, kemudian ada 2 proker buat pengabdian masyarakat. Jadi kalau boleh sedikit cerita, jadi di desa itu ada 2 dusun. Dusun Ada 1 dusun. dan dusun 2. Oke. Seperti itu. Jadi kita melaksanakan proker di 2 dusun. Oh langsung 2 dusun. Iya. Oh pantesan itu. aja kurang apa ya, kurang mantep lah ya istilah kurang kata mantap. prokernya, karena kan ternyata sampai 2 dusun dan dalam waktu singkat ya Waktu kan. singkat gitu. Oh, oke. Apalagi kita bukan dulu ya, kayak dulu kan orang dulu romusha gitu kan, kita juga banding gitu kan orang gitu. Oke, nah tapi kira-kira nih Kak, respon masyarakat nih terhadap adanya kegiatan base explore yang diselenggarakan oleh teman-teman kakak tuh gimana Kak responnya? Alhamdulillah sih untuk respon dari masyarakat sekitar, masyarakat desa Ciseeng sangat baik. Alhamdulillah diterima Alhamdulillah baik sangat ya Kak diterima berarti. baik. Mereka sangat welcome. Dan ketika kemarin kita berpamitan, memberikan bingkisan, mereka juga berpesan untuk saling jaga silaturahmi. Silaturahmi. Intinya itu, walaupun di waktu yang singkat, kita bisa menjalin silaturahmi ke depannya. Oke. Dan sampai sekarang juga kita masih berkomunikasi. Komunikasi ya, masih kontak-kontakan Iya, gitu lah ya Kak. Dengan guru-guru sana, masyarakat sana, tokoh sana. Berarti udah kayak keluarga banget ya Kakak, Iya. tim kakak dipeluk tuh seperti keluarga banget ya kan? Alhamdulillah dipeluk seperti keluarga. dipeluk. Walaupun di waktu yang singkat, tapi bisa berkesan lah Berkesan, buat ada mereka momen dan kayak buat keluarga. kami juga seperti itu. Ya ampun, kalau kakak tersendiri gimana? Sama Respon seperti masyarakat sama Kak ya. Purwata juga, alhamdulillah masyarakat di sana tuh sangat-sangat antusias, sangat-sangat ramah. Jadi kami pun juga dibantu di sana itu. Dari persoalan air dan lain-lain juga mereka mau membantu kami. Iya, padahal sama-sama apa maksudnya Iya, mereka juga sama-sama. lagi pada masa Iya, sulit ya. betul, Padahal mereka betul. lagi masa sulit, tapi Betul. mereka juga berusaha untuk membantu tim kakak Iya, ya. betul, Berarti betul. sangat bersyukur banget ya, sama seperti
dianggap keluarga juga ya, Iya. sama-sama saling memeluk gitu lah ya. Oke deh. Oke, tadi kan aku di spill juga kalau kalian ini bukan hanya untuk menjalankan program kerja kalian, tapi kalian juga mengajar ya, mengajar, kebetulan ngajarnya anak sekolah dasar ya, betul Kak? Iya, betul. Ya, betul. untuk mengajar sekolah dasar. Nah, kira-kira nih tanggapan teman-teman adik-adik SD kita gimana sih pas adanya ada kakak? Nah, di desa? jadi ada suka dukanya. Ada suka seru dukanya, nih oke. kalau bahas tentang siswa-siswi Iya, ya, benar. kalau kita ngajar. Apalagi kan basic kita juga bukan seorang pengajar. Betul. Gitu. Nah, jadi alhamdulillah juga para siswa-siswi di sana welcome banget dan senang waktu pertama kali ada kakak-kakak mahasiswa dari BS ini. Happy ya? Happy. Gitu. Wah, ada suasana baru nih mengajarnya seperti itu. Kemudian juga ada sedikit sedihnya. Apa tuh? Sedihnya ketika kita ingin pulang, Pamitan ya. berpamitan, mereka ya sedikit sedih. Mereka bertanya, kenapa kok Kak cepet banget sih? Cuma 3 minggu bener, doang. bener. Kenapa nggak seperti kakak-kakak yang sebelumnya? Karena kan sebelumnya di desa tersebut juga ada kegiatan KKN kan dari universitas lain yang kita sama-sama tahu KKN itu cukup lama waktunya. Betul Sedangkan banget. kita hanya 3 minggu, makanya mereka mempertanyakan. Dan kadang kami juga video call dengan guru-gurunya, mereka menanyakan, kapan Kak ngajar lagi, kangen nih sama Kakak. Iya, kapan Seperti itu. comeback lagi Kak, Kapan datang comeback lagi ke lagi sekolah ke aku sekolahannya. gitu ya, sekolah kita ya kan. Apalagi rata-rata anak SD kan masih pada masih kecil ya Iya, masih gitu kecil. kan, masih pada unyu-unyunya kali ya. Ada yang stres nggak, bikin stres nggak kadang ngajar? Ya, ada lah, pasti lah ada. ya kan. Apalagi Satu, dua kakak ada. ngajarnya di bangku kelas berapa? Kalau saya sengaja ngambil di bangku tingkat atas. Oh, jadi biar nggak 5, 6. stres-stres amat ya. Ya, kebetulan yang perempuan yang di bawah. Oh gitu. Seperti itu yang kelas 1, 2, Biar agak sabar, santai Sabar. ya, agak selon gitu ya kan gitu. Ya, ada serunya lagi sih. Kebetulan di SD tersebut nggak ada kurikulum bahasa Inggris. Sebenarnya ke jurusannya Kak Osi nih bahasa Inggris. Iya. Di sana gurunya juga berbicara lah. Kira-kira nggak ada bahasa Inggris. Bisa lah diajarkan setiap pagi. Akhirnya kita ajarkan bahasa Inggris dasar seperti ya angka, huruf, abjad, anggota keluarga, anggota badan, ya seperti itu. Padahal nggak ada ya kurikulum di sana Ya, untuk bahasa jadi Inggris buat ya. tambahan, ya salah satu yang mereka buat kangen itu. Dan Oh, kita oke, juga oke. ketika mengadakan KBM, kegiatan belajar mengajar itu juga menyelipkan permainan. Jadi kita nggak hanya fokus buat ngajar aja. Jadi kita kasih seling, jadi biar nggak boring juga. Benar banget harus kayak gitu kan. Harus kayak gitu. Apalagi kita ngajarnya juga masih anak-anak ya Iya, gitu. anak-anak. Karena kalau monoton banget dikasihnya pelajaran itu pasti bakal boring banget ya kan. Jadi malah males ya kan, males belajar, malah nggak semangat ke Iya, konsen. takutnya bete ke kitanya. Betul banget. Kita kan mau buat suasana Kita baru. aja yang masih udah seumur bangkotan gini aja bete cuma dikasih Nah. presentasi doang segitu. Diem aja gitu ngeliat slide ya kan. Buru-buru ngeliat tuh kan paling tidur kita yang ada ya kan. Apalagi anak kecil. Iya betul. Kalau kakak tersendiri gimana tanggapan anak-anak SD di daerah Cianjur ya, apalagi kan Cianjur pas lagi berduka-dukanya kakak Iya, datang ya kan, gimana tuh kak? Kebetulan di sana tuh sekolahnya dipindah ke tenda darurat dulu. Oh, belajar tenda. Iya betul. Jadi kami di lapangan ada beberapa tenda besar gitu untuk kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Dan juga kami tidak melaksanakan KBM yang semestinya. Karena Oke. kami difokuskan ke trauma healing. Buat healing ya Iya, anak-anaknya. jadi tidak terlalu berpacu kepada buku, pelajaran dan materi itu. Lebih berpacu kayak kita ngajak main Iya, ya kan, nyanyi-nyanyi, komunikasi, main nyanyi-nyanyi, game, happy-happy, iya, pokoknya benar-benar seperti itu. ngebuat supaya trauma untuk para anak-anak pada hilang ya Iya, kan, apalagi betul. anak SD juga masih pada kecil yang tadi kan aku udah ngomong kalau misalnya anak-anak SD masih kecil gitu kan, Iya. jadi wajar aja untuk kegiatannya itu untuk pengajaran nggak terlalu fokus untuk belajar ya, mengajar Iya. banget ya, lebih ke trauma healing ya. Ini ada perbedaan lagi kan, Dan- kalau ini Iya. nggak ada kurikulum bahasa Inggris ini untuk belajarnya lebih nggak terfokus, lebih ke untuk Iya. trauma healingnya ya. Karena fasilitasnya juga kan nggak ada meja. Nggak di ada sana, kan, apalagi iya. tadi pas aku kaget pas kamu Kaushi bilang sekolahnya di tenda darurat, Iya. kaget sih gitu ya kan. Berarti kan sekolahnya juga kena gitu. Iya, kepanasan, hujan jadi becek. Jadi ya benar-benar tidak memungkinkan untuk belajar. Iya, yang
seperti yang happy biasanya. ya, tapi anak-anak pada happy ya, pada Iya, seneng ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar-benar semangat. Semangat Masih banget yang banget. penting. Oke deh. Oke deh teman-teman ya sekalian, itulah mengenai tadi tentang BSI Explore ya kan. Ternyata BSI Explore itu hampir sama dengan kegiatan KKN, tapi melainkan dia cuman punya waktunya singkat ya kan. Dia juga bisa, kita sambil ngajar-ngajar anak-anak ya kan. Kita juga jadi punya pengalaman lebih banyak lagi ya kan. Gimana cara kita bertahan hidup di desa orang ya kan. Gimana caranya kita juga bisa saling memiliki solidaritas yang tinggi tuh harus pasti kan, apalagi tadi di-spill kalau misalnya ini kita datang ke desa itu dengan per tim ya kan, berarti kan kita harus punya solidaritas yang tinggi, rasa kekeluargaan yang tinggi ya kan, terus gimana cara kita bertahan hidup ya kan, itu benar-benar banyak banget sih pengalaman yang diambil oleh si kegiatan yang kita lakukan ini tentunya ya kan di BSI Explore ini. Oke deh, mungkin teman-teman nih yang ada di rumah ya, ada yang mungkin penasaran lagi lebih lanjut mengenai BSI Explore atau pengen banget nih ya sekiranya adik-adik tingkat kita nih ya, ada yang pengen ikut join ya kan, ikut join sama BSI Explore, boleh banget nih Kak, kakak apa ya, suarakan lah ya kan, untuk ngajak adik-adik kita untuk ayo gabung bersama kita untuk mengikuti BSI Explore, karena BSI Explore itu banyak banget manfaat ya kan. Iya, Yuk banyak langsung aja Kak, siapa Kak? Mungkin Oci, Mbak. apa Kak Kurata boleh? Kurota dulu boleh. Buat adik-adik semua, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, yuk sama-sama kita ikut kegiatan BSI Explore tahun 2025. Jadi kegiatan BSI Explore ini banyak banget manfaatnya buat kalian. Jadi ketika kalian selesai mengikuti seleksi, kalian nanti akan mendapatkan pembekalan, ada public speaking, kemudian personal branding, Personal ada branding. lagi Video editing. video editing, dan editing. masih banyak lainnya sebelum kalian ditempatkan seperti itu. Oke. Wow. Berarti banyak banget manfaatnya Banyak kayak. banget manfaatnya. banyak banget. Kemudian juga setelah kalian mengikuti kegiatan BSI Explore, kalian mendapatkan pengalaman, relasi juga. Betul. Iya, betul. Intinya pengalaman yang berharga lah. Pengalaman berharga dan dapat keluarga baru juga. Dan dapat keluarga Iya. baru juga. Dapat relasi dan keluarga baru juga. Berarti banyak banget ya manfaatnya, kalian bisa dapat personal branding juga. Branding juga. Kita juga bisa jadi video editing juga, Iya, terus dapat apa tadi? micro-teaching. Micro Micro-teaching teaching juga juga ada. ada juga. Tuh banyak banget kan dengan adanya kalian ikut BSI Explore ya kan. Itu udah banyak banget pengalaman yang kalian pasti dapetin ya kan teman-teman. Ini di tahun 2025. 2025 tuh ya teman-teman, catat ya untuk adik-adik sekalian atau enggak teman-teman kita ya sekalian yang lagi nonton ini, dicatat ya BSI Explore lagi nanti ngadain di tahun 2025 ya. Oke, kita tunggu ya kita tunggu kalian untuk gabung ya. buat Gabung langsung aja daftar bersama kita dan siapkan diri kalian dari sekarang ya. Iya, dari Siapkan sekarang. diri kalian dari sekarang juga untuk bergabung bersama kita di BSI Explore. Oke ya. Oke teman-teman ya, akhirnya selesai juga ya perbincangan kita mengenai apa sih itu sekiranya BSI Explore ya kan. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang berminat untuk mengikuti BSI Explore, boleh banget ya, kami tunggu tapi di tahun 2025 ya, masih ada waktu 1 tahun lagi untuk mempersiapkan diri ya kan. Oke teman-teman, itu tadi ya berikut mengenai apa sih itu kira-kira BSI Explore ya kan. Nah untuk Kak Kurota dan Kak Oshi, boleh nih ajak teman-teman kita atau adik-adik kita yang mau ikut ke BSI Explore, boleh banget langsung aja. Yuk para mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, mari kita ikuti kegiatan BSI Explore tahun 2025 karena banyak sekali manfaatnya, benefitnya, dan pengalamannya. Betul kan Kak Osi? Iya, betul sekali. Dan jangan lupa walaupun BSI Explore dilaksanakan pada tahun 2025, tapi pendaftarannya sudah bisa dimulai pada tahun 2024. Dan jangan lupa untuk cek di website bsiexplore.com dan Instagram @bsiexplore untuk informasi yang lebih lanjut lagi. Oke deh teman-teman, yuk makanya bergabung aja, join aja sama kita di BSI Explore 2025 ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk pendaftarannya itu udah dimulai dari tahun 2024 ya. Dan kalian bisa tentunya dikunjungin di website bsiexplore.com. Oke deh ya. Oke, tadi perbincangan kita mengenai BSI Explore ya kan. Kira-kira kalau misalnya ada teman-teman atau adik-adik sekalian mau join, boleh banget ya dipersiapkan dari sekarang nih. Mumpung masih ada waktunya lumayan banyak banget nih ya kan. Secara berkas dan lain sebagainya disiapkan aja, oke? Untuk itu terima kasih Kak Oshi ya. Kak Oshi udah jauh-jauh ya, Kak Oshi dari Bogor. Dari Bogor tuh teman-teman ya. Terima kasih banyak Kak Oshi sudah menyempatkan waktunya. Dan untuk Kak Kurota terima kasih banyak ya kan, jauh-jauh nggak?
Enggak, dekat aja. Enggak jauh ya, pokoknya dekat aja ya. Enggak, pokoknya terima kasih banyak Kak Kuruto sudah menyempatkan waktunya juga. Dan untuk teman-teman sekalian ya, sekali lagi aku bilang jangan lupa untuk join di BSC Explore 2025 karena udah banyak banget benefit, manfaat, pengalaman dan sebagainya ya kan. Nah, oke teman-teman, aku akhirin kali ya perbincangan kita pada hari ini ya kan teman-teman untuk sekalian. Terima kasih udah menonton juga ya kan. Jangan lupa untuk menonton episode kita selanjutnya di obrolan mahasiswa. Oke, selamat siang ya, selamat siang ya kan. Saya tutup, saya akhiri. Saya Anes Monika Uzlifa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, dadah.